Masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024 akan dimulai pada 19 Oktober dan berakhir pada 13 November 2023. Dalam waktu 20 hari ke depan, tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus bersiap diri untuk mendaftarkan diri ke KPU. Sejauh ini, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang sudah mendeklarasikan diri adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, serta PKS. Berbeda dengan Anies Baswedan yang mantap berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden belum juga menunjukkan siapa sosok yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Tak pelak, kabar bahwa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan berduet menjadi pasangan capres dan cawapres pun terus mencuat. Apalagi keduanya belum juga mendeklarasikan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP serta Ganjar pun menanggapi adanya kemungkinan Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo akan berduet sebagai capres dan cawapres. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika Pak Ganjar menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Lantas, sejauh ini bagaimana komunikasi yang terjalin antara PDIP dan Gerindra sejauh ini? Akankah duet PDIP dengan Gerindra kembali terulang setelah dahulu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto berpasangan pada Pilpres 2009? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja saya akan bahas dengan sejumlah narasumber saya di studio TV One. Sudah hadir pengamat politik kita Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mewakili Partai Gerindra, Mas Habib Rohman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Saya sudah tersambung juga, sudah melihat Bang Deddy Sitorus mewakili PDIP. Selamat malam Bang, apa kabar? Malam Mbak Caca, ini teman-teman ini ketemu lagi tadi pagi, sekarang lagi. Kayak minum obat ini ini. Kenapa kayak minum obat? Karena baik dari kedua partai ini belum ada cawapresnya. Kita masih tanya-tanya. Bang, ini waktu Bang Deddy Sitorus dulu deh. Waktu kan tinggal 20 hari lagi atau praktis 3 minggu lagi. Ini kok belum ada ini cawapresnya ini. Publik menunggu nih. Bang, apakah jangan-jangan sudah ada nih Bang Deddy? Kita menghormati ini kawan-kawan kita di Gerindra lah, Pak Habibur Rahman. Kan mereka duluan tuh yang deklarasi capres, jadi kita ngikut di belakang. Tetapi pada intinya, kapanpun itu diumumkan, itulah waktunya kalau menurut kami ya. Jadi kita berdasarkan tahapan yang dibuat oleh KPU masih punya waktu sampai 19 Oktober, ya kita tunggu saja. Oke, nama-nama yang saat ini santer beredar mendampingi Ganjar untuk jadi cawapres ini kira-kira bagaimana pendapat dari Bang Deddy sendiri? Pak Mahfud kah? Ya saya kira nanti siapapun yang diputuskan itu Ibu Megawati yang akan menyebutkan namanya pada waktunya. Saat ini kan seperti yang dikatakan oleh Mas Ganjar, Mbak Puan, nama manapun sama jauhnya sama dekatnya. Karena selain daripada perhitungan, pendalaman, kajian, ada juga yang namanya takdir ilahi, Mbak. Jadi ya kita harus sabarlah menunggu. Oke, langsung ke Mas Habib. Ternyata begitu. Kan yang deklarasi Gerindra dulu. Ya. Lama banget cawapresnya. Nggak Udah apa-apa. punya apa jangan-jangan? Karena kita yang di luar deklarasi capres, berarti kita yang belakangan deklarasi cawapres. Kurang lebih bisa juga ya kan ya. Kenapa begitu? Nggak ada loh? masalah. Tapi ini
yang saya mau luruskan tadi dikatakan kami belum punya bacawa pres. Tentu sebaliknya, bacawa pres itu banyak sekali. Jadi justru ini bukan kesulitan menemukan cawapresnya, tapi kesulitan memilih mana yang lebih baik dari yang baik, ya kan? Ini ada daftar nama sekian, ya kan? Keren-keren semua, bagus-bagus semua. Justru kita ingin memastikan yang paling bagus yang mana. Karena kan kita tahu kontestasi ini ketat sekali ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar terutama itu saling salip menyalip ya kan, dan tentu berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya seperti misalnya yang disampaikan oleh Mas Umam ini, penentuan cawapres ini pasti akan mempengaruhi elektabilitas. Ya. Karena itu kita nggak akan bisa sia-sia. Jadi kalau sudut pandang Mbak Caca bilang waktu tinggal 20 hari lagi. 20 hari lagi. Saya tadi di stasiun TV lain juga begitu. Justru kami sebaliknya, waktu masih 20 hari lagi. Masih cukup leluasa ya, masih cukup banyak waktu bagi para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo untuk berdiskusi, mencermati, mencari yang terbaik. Kurang lebih sama seperti disampaikan sahabat saya Bang Deddy Sitorus. Bang Habib, berarti bacawa pres banyak, memilih yang terbaik ini yang sekarang kepentok masalah umur ya? Saya nggak tahu, yang jelas kan kita pengen yang terbaik yang bisa menyumbang elektabilitas ya kan, kemudian juga dari segi perhitungan bagaimana ketika ya kan nanti mengisi jalannya kekuasaan, berbagi peran yang pas, itu juga menjadi perhitungan. Nah biasanya ya Mas Umam, kalau saya zaman kuliah, kalau saya nggak pede dengan mata pelajaran, saya sistem kebut semalam. Apakah partai politik seperti itu, sistem kebut semalam, SKS nanti last minute mereka memutuskan bergabung atau punya cawapres sendiri sesaat lagi?